Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat sore bagi kita semua. Kembali di sore hari ini kita boleh bersama-sama akan mengikuti ibadah keluarga. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, sore hari yang indah ini Bapa, kembali kami datang menghampiri takhta kekudusan-Mu. Kami naikkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan, atas perkenanannya bagi kami. Kami boleh bersama-sama, kami mau membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu Tuhan. Namun siapakah kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu? Inilah kami Tuhan, kami tidak sempurna, kami berkekurangan. Tapi mari Tuhan Engkau sendiri hadir dalam ibadah kami, dalam kebaktian kami, dalam pemberitaan firman Tuhan kami di sore hari ini. Agar biarlah semuanya boleh terjadi, jangan menurut kehendak kami, tapi kehendak-Mu saja boleh jadi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kita terambil di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini.
Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengalaman, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau membaca firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita sore hari ini sudah kita baca, kita dengar bersama. Dia menceritakan tentang Allah yang hidup dan berhala-berhala. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang khusus dipilih Allah dari bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, sebagai umat pilihan Allah, Allah mengajarkan mereka untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan cara hidup mereka yang benar dan sungguh di hadapan Tuhan. Mereka harus menyembah Tuhan dengan benar dalam kehidupan mereka. Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan kita sore hari ini, di mana pada ayat yang pertama dan kedua dikatakan, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Dengan tegas Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel melalui nabinya Yeremia agar mereka jangan mengambil bagian atau membiasakan diri dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak membawa keuntungan bagi mereka, kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa mereka masuk dalam dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, tetapi mereka pun tidak terlepas bahwa kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang mereka selalu lakukan dalam kehidupan ini, kehidupan mereka, dan Tuhan memperingatkannya itu kepada mereka agar mereka jangan lakukan lagi. Bentuk dan cara yang mereka buat itu merupakan perbuatan-perbuatan manusia
Tadi sudah kita dengar dari ayat-ayat yang lain, di sana dikatakan sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan? Artinya semua yang mereka dewakan dalam hidup mereka, mereka menyembah selain Tuhan yang mereka sembah, itu adalah kesia-siaan. Mereka tidak, apa yang mereka sembah itu adalah kayu. Apa yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia hanya di tempat, harus diangkat, dipindahkan. Tetapi mengapa sehingga umat Allah ini masih percaya dan menyembah kepada yang sudah disampaikan tadi, bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk ini? Melalui Nabi Yeremia mempertegaskan ulang bahwa tidak ada yang akan hidup kekal selain Tuhan. Sembahlah kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah kekuatan, Dia adalah Raja dari bangsa-bangsa. Dia mempunyai kuasa. Tidak ada yang dapat ditandingi atau disaingi. Meskipun itu dibuat atau dipahat dengan begitu indah kelihatan, dibalut dengan emas, dibalut dengan kain yang halus sehingga kelihatannya begitu indah, begitu menawan, tetapi tidak ada gunanya. Semuanya itu sia-sia. Pesan dari Yeremia agar umat Tuhan hanya menyembah kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan, Dialah Allah yang hidup, Raja bangsa-bangsa yang disegani dan dihormati, yang perlu disembah dalam hidup ini. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10 di sana dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada setiap orang yang mau percaya dan menyembah kepada Tuhan. Artinya bahwa segala patung buatan atau pahatan manusia yang disembah adalah tidak ada artinya bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan mengaku dirinya sebagai pengikut daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat kembali ke masa-masa sekarang sebagai orang-orang Israel masa kini. Kita pun diperingatkan Tuhan, karena walaupun kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetapi seringkali kita pun mendewakan Tuhan lain dalam kehidupan kita. Kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita diperhadapkan dengan segala persoalan, bahkan kondisi keadaan seperti saat ini. Kita pun meragukan akan kuasa Tuhan. Tidak sering orang-orang percaya, orang-orang Kristen melakukannya itu, menduakan Tuhan dalam hidupnya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-4, 5 di sana dikatakan bahwa jangan menyembah kepada Allah lain, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Sehingga kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kita masuk dalam kategori ini. Bibir kita memuliakan Tuhan, mulut kita bernyanyi-nyanyi untuk Tuhan,
kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tapi sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa jangan menyembah kepada yang lain. Menyembahlah kepada yang empunya hidup ini, pencipta langit bumi, pencipta segala sesuatu, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Karena dialah Tuhan kita, dialah Allah kita, dialah Raja di atas segala raja, yang pemerintahannya tidak akan berakhir. Kita sebagai umat pilihan Allah, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menegur satu dengan yang lain dengan firman Tuhan yang ada, agar kita semua dikuatkan di dalam Tuhan, meskipun dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap kuat, karena kita selalu berada di hadirat Tuhan dan kita andalkan Dia dalam setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, Engkau sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami semua yang mendengar, mengartikannya itu lebih luas, lebih dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan benar, takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami tetap berharap dan bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.